saya Cecilia Belgius. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya semoga dalam keadaan sehat ya. Nggak terasa ya udah malam mingguan nih. Cecilia lagi udah cantik. Nggak juga sih. Pada malam mingguan kemana nih? Atau nggak ada yang ngajakin? Sama nih ya. Walaupun udah dandan cantik gini tapi nggak ada yang ngajakin. Oke, kali ini Cecilia akan mengupas tuntas alur cerita film India yang berjudul New York. Film ini menceritakan tentang orang yang bernama Samir yang diperankan oleh mas-mas ganteng John Abraham. Hey, ingat, John Abraham ya, bukan Bang John IQ 7. Ingat ya, catat. Samir ditangkap dan dituduh sebagai anggota terorisme. Lalu Samir ditahan dan dia banyak mengalami siksaan dari petugas FBI selama di penjara. Film ini juga diangkat berdasarkan kejadian nyata di kota New York, yang pada saat itu terjadi pengeboman di gedung WTC, salah satu pusat perkantoran di kota New York yang menewaskan ribuan orang. Tragedi ini dinamakan 9/11 karena terjadi di tanggal 11 bulan September 2001. Karena insiden ini, ratusan orang ditangkap dan disiksa di dalam penjara. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung aja ke alur ceritanya ya. Dan jangan lupa nih, tentunya untuk subscribe, like, and comment. Dan kalau perlu, di-share ke teman-temannya biar teman-temannya pada nonton film ini. Yuk, dilanjut. Di awal film, para petugas polisi sedang mengejar sebuah taksi yang diduga membawa barang ilegal di mobilnya. Setelah melakukan pengejaran, akhirnya polisi bisa menghentikan taksi tersebut. Dan benar, ditemukan senjata api di bagasi mobil. Polisi lalu menanyakan kepada sopir taksi, milik siapakah barang-barang ini? Dia mengatakan mungkin barang itu milik temannya karena dia hanya meminjam taksinya. Lalu polisi menangkap pemilik taksi yang bernama Omar Aizaz yang diperankan oleh Neil Niti Mukesh. Omar langsung dibawa ke markas FBI dan diinterogasi oleh salah satu petugas FBI yang bernama Rosan yang diperankan oleh Irfan Khan. Omar tak berhenti menanyakan apa salah saya sehingga saya bisa dibawa ke sini. Omar juga tak mengetahui barang-barang yang ada di bagasi mobilnya. Rosan mulai memberitahukan bahwa Omar ada kaitannya dengan terorisme, makanya Omar ditangkap. Dan ternyata penangkapan ini hanyalah sandiwara yang dilakukan FBI untuk meminta bantuan Omar. Karena FBI mencurigai Samir, salah satu teman Omar, waktu kuliah di New York terlibat dengan terorisme. Omar juga mengatakan tak mungkin Samir ada sangkut pautnya dengan terorisme, karena Omar dan Samir sudah berteman dekat selama di universitas. Begitu juga dengan istri Samir, Maya, yang diperankan oleh mbak-mbak cantik Katrina Kaif. Walaupun dulu Omar pernah kalah saing untuk mendapatkan cintanya Maya, engkaulah gadis pujaan. Tapi Omar tetap menganggap mereka temannya. Rosan meminta agar Omar mau membantunya dan bisa membuktikan omongannya bahwa Samir tidak ada hubungannya dengan terorisme. Omar sempat menolaknya, namun akhirnya Omar menyetujuinya. Besok harinya, Rosan mencoba untuk mengatur agar Omar bisa bertemu dengan Maya di sebuah mall. Sambil berpura-pura sedang menelpon, Omar berjalan melewati Maya, tapi Maya tak melihatnya. Sehingga Omar mencobanya kembali dan berhasil menarik perhatian Maya. Setelah mengobrol dan memberitahu Samir, Omar diajak ke rumah Maya dan Samir yang ternyata mereka sudah lama menikah dan mempunyai satu orang anak yang bernama Daniel. Omar kemudian menceritakan pekerjaannya setelah lulus universitas. Begitu juga Maya dan Samir menceritakan kehidupannya. Lalu, Maya dan Samir meminta Omar untuk tinggal bersamanya. Karena bagaimanapun mereka sudah saling mengenal semasa di universitas. Hari berikutnya, mereka pergi bekerja bersama-sama. Tapi tanpa diketahui Samir dan Maya, ternyata Rosan mengikutinya di belakang mobil untuk memantau pergerakan Omar. Omar kemudian menemui Rosan untuk memberitahukan bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Samir terlibat dalam terorisme. Tak satu pun bukti yang bisa mengarahkan ke sana. Saat mengetahui Omar mempunyai pistol saja, Samir marah kepada Omar dan menanyakan untuk apa menyimpan pistol ini. Omar mengatakan bahwa untuk melindungi dirinya, dan Omar pun mengatakan ingin ikut bersama Samir melakukan tindakan terorisme. Namun, Samir terus bersikap seolah-olah tak mengerti apa yang Omar maksud. Setelah itu, Omar pergi ke kantor Maya. Di sanalah Omar menanyakan hal yang belum diketahui selama ini tentang Samir. Dan Maya menceritakan bahwa Samir pernah dipenjara karena dituduh ikut terlibat dalam tragedi 9/11. Maya pun pernah mengajukan masalah itu ke pemerintahan, namun tak mendapatkan jawaban. Malam harinya, saat Omar dan Samir berjalan, tiba-tiba ada seorang preman yang mencoba menawarkan narkoba. Namun Samir menolaknya, tapi preman tersebut memaksa untuk membelinya. Sambil menodongkan pistol kepada Samir,
Omar yang refleks lalu menembak preman itu hingga tewas. Samir dan Omar pun berlari karena takut ada orang yang melihat kejadian tersebut. Setelah berlari dari masa lalu yang tak kunjung hilang dari ingatannya, Samir dan Omar pun menghentikan pelariannya. Samir meminta untuk Omar tidak tinggal di rumahnya lagi karena takut terlibat dalam masalah. Dan ternyata ini semua adalah rekayasa yang sengaja direncanakan oleh Rosan. Esokan harinya Samir mengajak Omar menemui teman-temannya yang menjadi target FBI karena terindikasi sebagai teroris. Samir juga menceritakan asal mula kenapa sampai dia ikut bersama kelompok teroris. Pada saat terjadi pengeboman di WTC yang menewaskan ribuan orang. Banyak orang yang ditangkap tanpa alasan yang jelas dan malah dituduh terlibat dengan terorisme. 15 minutes. We're aware of your schedule, sir. Exactly how we going? Right around here, please. Did you take these pictures in August? How do you- World Trade Center. This is for my paper on For a school paper. This supposed to be. This supposed. I want my lawyer now. I want my lawyer now. मुझे पता नहीं था लेकिन Selama di penjara, Samir disiksa. Tidur hanya dengan memakai celana dalam, ditempatkan di tempat yang sangat sempit, mendapatkan makanan yang sangat tidak layak, diperlakukan seperti binatang. Dan lebih parahnya lagi, dengan kepala yang dibungkus, dia dikencingi oleh petugas FBI. Sungguh tidak manusiawi ya bro. Tapi setelah beberapa bulan, Samir dibebaskan karena kurangnya bukti. Tapi tidak serta-merta, Samir bisa hidup seperti biasa. Trauma yang dia dapatkan ketika di dalam penjara membuat dia berbulan-bulan seperti mayat hidup. Samir mungkin hidup, tapi jiwa dan raganya entah kemana. Tapi Samir beruntung mempunyai Maya yang mau bersabar menunggunya, menerimanya, dan selalu ada untuknya. Ih, itu kan Cecil banget ya, iya gak sih? Ya, Sampai akhirnya Samir secara perlahan mulai bisa hidup seperti biasanya. Karena waktu di penjara ada satu orang napi yang berbisik kepadanya untuk pergi ke toko roti di pasar Brooklyn. Samir mencoba untuk mendatangi lokasi tersebut. Sampailah dia di sebuah toko roti. Samir mencoba memesan apa yang napi itu katakan kepada Samir. Namun Samir malah mendapatkan roti beneran. Dengan wajah yang masih bingung seperti orang linglung, Samir mencoba balik lagi dan mengatakan kata yang sama. Tapi tetap sama roti yang ia dapatkan. Karena masih penasaran, besoknya Samir balik lagi. Dan lagi, hingga setiap hari dia membeli roti. on New York's best brown bread. Yes. I want New York's best brown bread. Best brown bread. 345. Sampai akhirnya pedagang itu merasa aneh, lalu menculik Samir dan membawanya ke tempat di mana terduga teroris berada. Mereka pun mulai mempertanyakan kenapa Samir tahu sandi tersebut. Samir mengatakan bahwa dia diberitahu oleh seseorang sewaktu dia di penjara. Dari sinilah Samir ikut terlibat dalam terorisme dan akan merencanakan pengeboman dengan teman-temannya. Samir juga mengajak Omar untuk ikut dalam rencananya. Tapi salah satu teman Samir mengundurkan diri dan tidak mau meneruskan rencana mereka. Karena menurut Samir dia bisa menjadi hambatan, Samir meminta Omar untuk membunuhnya. Shoot him. ये देते रहेगा इस दुनिया को करीब से देखने का. Setelah itu, Samir mengajak Omar dan teman-temannya untuk pergi membeli bahan peledak. Setibanya di sana dan menunjukkan uang yang Bandar minta, namun ternyata harganya sudah tak sesuai seperti biasanya, yang membuat Samir terpaksa membunuh Bandar dan semua anak buahnya, lalu meledakkan tempat tersebut. Hari berikutnya, Omar pergi menemui Rosan dan menjelaskan semua yang dialami oleh Samir. Karena secara tidak langsung, FBI lah yang membuat orang menjadi teroris. Rosan pun mengetahui hal itu, tapi Rosan tak bisa menyalahkan karena semua wewenang dari pemerintah. Omar meminta Rosan untuk tidak membunuh Samir jika suatu saat Samir terbukti radikal. Di tempat lain, Samir sedang negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dengan untung yang sangat banyak. Tapi ternyata itu hanya rencana Samir untuk sabotase proyek tersebut, hingga mengakibatkan beberapa orang tewas tertimpa bahan bangunan. Sementara itu, Maya yang sedang dalam perjalanan pulang bersama temannya yang bernama Zilgai tiba-tiba diberhentikan oleh polisi lalu lintas. Lalu polisi itu menanyakan surat-surat mobil yang dikendarai Maya, karena menurut polisi, Maya sudah melanggar lampu-rambu lalu lintas. Tapi Zilgai tidak merasa telah melanggar, sehingga terjadilah cekcok yang membuat kondisi semakin memanas. Maya pun mencoba turun untuk menenangkan Zilgai, tapi polisi melarangnya untuk mendekat.
dan malah memeriksa seluruh tubuh Maya yang membuat Zirgai tampak sedih karena memang tak pantas polisi laki-laki memeriksa wanita. Karena Zirgai yang masih trauma akibat siksa yang didapatnya di penjara bersama Samir. Setelah mengantar pulang Maya, Zirgai membunuh polisi tersebut. Karena aksinya itu, Zirgai menjadi buronan polisi. Maya yang tak sengaja melihat berita kematian polisi tersebut mencoba untuk mencari Zirgai. Tapi polisi lebih dulu menemukan Zirgai, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran sampai akhirnya Zirgai tak bisa lari kemana-mana lagi dan memilih untuk melompat dari atas gedung hingga membuat Zirgai tewas di tempat. Maya yang melihat kejadian itu sangat sedih karena tidak bisa menolongnya. Omar yang baru saja pulang dikagetkan oleh Maya yang menodongkan pistol ke arahnya. Sambil menangis, Maya menanyakan siapa kamu dan apa tujuanmu yang sebenarnya berada di sini. Apakah kamu akan menyakiti Samir? Karena tanpa sengaja Maya melihat Omar bertemu dengan Rosan, anggota FBI. Omar pun menjelaskan semuanya ke Maya, bahwa dia anggota FBI samaran yang sengaja diminta untuk menyelidiki Samir. Tapi Omar juga mengatakan bahwa dia tak akan menyakiti Samir. Maya pun meminta surat jaminan yang menyatakan bahwa FBI tak akan melukai Samir. Omar pun menyetujuinya dan akan mengajak Maya bertemu langsung dengan kepala FBI. Besoknya, Maya menemui Rosan ke kantor FBI untuk meminta surat jaminan kepada kepala FBI. Sedangkan Samir melanjutkan rencananya dengan berpura-pura sebagai tukang pembersih kaca, tapi Samir dan temannya mulai memasang bom di gedung tersebut. Sementara itu, Omar ikut bersama salah satu teman Samir masuk ke sebuah saluran pembuangan air. Omar mengira mereka hanya ingin melakukan pembersihan saluran pembuangan gedung saja, tapi ternyata mereka akan memasang bom. Omar langsung membunuh salah satu teman Samir dan langsung berlari keluar untuk menelpon Rosan. Sambil berlari, Omar menelpon Rosan hingga dia ditabrak mobil. Beruntung, Omar tidak kenapa-napa dan ternyata Samir dan temannya ingin meledakkan gedung pusat FBI. Rosan langsung meminta semua pegawai untuk keluar gedung yang membuat panik semua pegawai. Maya yang ada di gedung tersebut tak sengaja melihat Samir yang sedang bekerja, tapi Samir tak menyadarinya. Omar langsung naik ke atas gedung dan meminta Samir agar memberikan pengendali bom kepadanya. Namun Samir menolaknya karena ini adalah permusuhan antara dirinya dengan FBI. Samir ingin balas dendam karena sebelumnya dia telah ditangkap tanpa kejelasan dan disiksa dalam penjara yang membuatnya trauma berkepanjangan. Sampai akhirnya Omar mengatakan bahwa ada Maya di dalam gedung tersebut. Sementara itu, penembak jitu telah siap menembak Samir kapan saja. Dan tak lama, Maya pun datang. Maya meminta untuk memberikan pengendali bom kepadanya dan Maya juga mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama. Tapi Samir menolaknya dan meminta Maya untuk pulang. Pulanglah agar kamu tidak kenapa-napa. Samir pun meminta maaf karena ini jalan yang dia pilih. Sambil mengucapkan I love you, Samir membalikkan badannya ke arah helikopter yang dimana penembak jitu siap menembaknya dan Samir ditembak hingga tewas. Bersama itu, Maya juga terkena tembakan. Rosa mencoba melarang penembak jitu, namun sudah terlambat dan film pun berakhir. Endingnya bikin Sasa mengeluarkan air mata. Sedih, kenapa harus mati dua-duanya? Mungkin dikira mau menekan pengendali bom kali ya. Samir malah ditembak. Nyatanya Samir malah menjatuhkannya. Menurut Cecil yang seru endingnya doang. Karena 50 menit nonton film ini, Cecil masih nggak ngerti tujuan film ini. Film ini mengangkat fakta dari tragedi 9/11 yang hampir 1.200 orang asing di Amerika ditangkap, ditahan, dan disiksa secara ilegal selama kurang lebih 3 tahun. Dan setelah itu, karena pemerintah tak menemukan bukti yang menyatakan mereka terlibat dengan tragedi 9/11, hampir 1.000-an orang dibebaskan, tapi kebanyakan dari mereka menjadi stres. Akibat penangkapan ini, pemerintah disalahkan. Tapi menurut Presiden pada saat itu George Bush Jr., dia tidak memerintahkan siapapun untuk melakukan penyiksaan. Hingga akhirnya pada saat Presiden Barack Obama menggantikannya, lapas tersebut kemudian ditutup. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya.
Dinyalain juga loncengnya agar bisa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Adios.